Oke, kita lanjutkan lagi sesi UTBK-nya. Kali ini kita akan bahas tentang logaritma. Oke, soal yang pertama seperti ini nggak tahu lognya itu 4, 2, 3-nya itu betulan 4 di depan. Kayaknya betul mungkin ya, bukan basis dari lognya. Oke, ini yang mungkin akan kita perlukan sifat log, yakni bahwa log x itu sama dengan log x ditambah log y. Kemudian juga kita mungkin akan perlu log x pangkat a sama dengan a log x. Dan mungkin nggak harus di soal ini a log x ini log dengan basis a sama dengan log x per log a, sehingga akibatnya kalau kita punya a pangkat r, katakanlah log x pangkat s, maka menurut yang ini hasilnya jadi log x pangkat s dibagi dengan log a pangkat r. Kemudian dengan pakai sifat yang ini menjadi s log x dibagi dengan r log a. Jadinya bunyinya ini sama dengan a pangkat r log x pangkat s sama dengan s per r log x per log a, log x ya. Oke. Saya lihat ini ada di beberapa tempat dipergunakan. Kemudian juga a log x dikali dengan x log y gitu. Menurut sifat yang ini tadi, ini kayaknya cukup penting. Ini kan jadinya log x per log a dikali dengan log y per log x. Sehingga lognya bisa dicoret ini, sehingga dia menjadi log y dibagi log a, jadinya a log y. Jadi ini seolah-olah ininya dicoret gitu ya, jadi a log y. Cara mengingatnya seperti itu. Oke, ini soalnya kita copy lagi. Halo Lukman. Waalaikumsalam Irfan. Oke, jadi ini gimana? Oke. Jadi karena yang sebelah kirinya log dari satu input saja, kemungkinan adalah bahwa yang sebelah kanannya itu bisa kita sederhanakan dengan menggunakan beberapa sifat yang tadi ya. Jadi yang ini sama dengan log a tambah b pangkat 4 ditambah log a min b kuadrat dikurang log a kuadrat min b kuadrat pangkat 3 dikurang log a tambah b per a min b. Oke. Nah, setiap penjumlahan jadi perkalian di dalam lognya, setiap pengurangan jadi pembagian di dalam lognya. Jadi log yang plus dia akan jadi pembilang, kemudian yang minus dia akan jadi pembagi di sini. Ya.
bagi Arnold no name jadinya gimana? Log oke. Ini terdiri dari beberapa faktor A tambah B dan A min B. A min B yang di bawah ini misalkan yang ini bisa bergabung dengan yang pembilang. Jadi ini A tambah B pangkat 4 dari A min B yang di bawah ini jadi A min B pangkat 3. Kemudian mengingat bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu A tambah B kali A min B, yang bawah ini jadi A tambah B pangkat 3 dikali A kurang B pangkat 3 ya. Nah, tapi di sini ada satu buah A tambah B lagi. Jadi ini pangkat 4 di sini. Kemudian sisanya ada A kurang B pangkat 3. Dicoret jadinya 1. Log 1. Ya, kemudian karena log itu fungsi yang monoton naik, ya. Jadi kalau kita berikan dua input yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Jadi satu-satunya cara agar nilai lognya sama adalah ketika inputnya sama. Jadi kalau log X sama dengan log 1, ya X-nya sama dengan 1. Dan ini nggak bisa kita generalisir ke semua fungsi ya. Kalau kita punya fx sama dengan f1, belum tentu x-nya sama dengan 1. Ya. Ya x-nya bisa nilai yang lain kalau fungsinya bukan fungsi yang monoton ya, atau fungsi yang satu-satu. Pagi Natalia. Oke, kita lihat lagi. Wah, kayaknya punggung saya kena nih. Harus ngapain nih? Kayaknya posisi duduknya saya nggak benar nih. Oke, dicoba 2 menit, silahkan. Jika 3 log 5 sama dengan P dan 5 log 4 sama dengan Q, maka 4 log 15 adalah berapa? Kalau kita lihat di sini basisnya adalah 4 ya. Jadi kita ingin mempunyai log yang basisnya 4. Ya, kita bisa coba manipulasi dari yang sifat yang ini tadi sebetulnya kan, bahwa A log B itu jadinya log B dibagi log A gitu ya. Atau misalkan kalau A log B sama dengan C, misalkan B log A-nya jadi sama dengan super C. Ya. Ya, bisa Anda coba turunkan ya untuk meyakinkan bahwa ketika A log B-nya kita tuliskan sebagai log B per log A, agar urutannya berubah, kita invert, kita cari istilahnya apa? Kebalikannya ya, kebalikannya. Kebalikan dari ini adalah ini, kebalikan dari C adalah super C. Jadi maksudnya ya biar nggak harus cepat sih, tapi ya mungkin kita sambil berlatih itu mengumpulkan sedikit teknik-teknik juga dari pengetahuan kita yang lama ya. Jadi buat saya misalkan ya 5 log 4 itu kan sama dengan log 4 dibagi log 5. Dan ini nilainya sama dengan Q.
Sehingga kalau kita invert, kita balikan, jadinya log 5 per log 4 sama dengan seperki, atau 4 log 5 sama dengan seperki ya. Nah, ini kita bisa langsung pakai ini juga ya, bergantung Anda apakah ini terlalu membebani memori Anda sehingga Anda lebih baik mengingat fakta yang seperti ini saja, sehingga yang lainnya nanti diturunkan melalui hal tersebut. Boleh-boleh aja ya. Jadi ini karena di depannya ada karena lognya ini log dengan basis 4, kita somehow ingin memunculkan log dengan basis 4 ya. Salah satu caranya adalah ini ya. Ini sudah ada 4 log 5, gimana caranya kita mendapatkan 4 log 15? 4 log 15 itu kalau kita kaitkan dengan si 5 ini, kan 15-nya adalah 5 dikali 3, sehingga ini bisa kita split jadi penjumlahan 2 log, 4 log 5 ditambah 4 log 3 ya. Nah, karena tadi sudah ada 4 log 5 nya seperki, tinggal perlu 4 log 3. Oke, gimana caranya dapat 4 log 3 dari ini dan ini? Di sini ada angka 3, 5, kemudian 5 dan 4. Gimana caranya kita biar punya angka 3 dan 4? Tadi dengan cara dikalikan 3 log 5 ini epidemiknya saya nggak bisa akses playlist saya, entah kenapa. Ini aja pakai staff pick aja ya, mungkin bukan lo-fi tapi oke lah. Oke, kita lanjutkan. 3 log 5 dikali 5 log 4 itu sama dengan 3 log 4. Tadi 3 log 5 nya adalah P, 5 log 4 nya adalah Q. Jadi ini PQ. PQ sama dengan ini. Jadi sekarang kalau kita mau flip angka 3 dan 4 nya, ini ya. Berarti tadi ini dan informasi yang ini akan kita perlukan ya. Karena 4 log 15 itu adalah 4 log 5 ditambah 4 log 3. Jadi jadinya apa? Seperki ditambah 1 per PQ. Samakan penyebutnya untuk pecahan yang pertama dikali P dan P, jadinya ini P tambah 1 per PQ ya. Oke, makasih channel matematika. Oke, silahkan dicoba beberapa menit, 2 menit. Jadi kalau kita ngelihat ini ada X1 dan X2, jadi pikirnya mungkin adalah bahwa gimana caranya agar punya persamaan kuadrat dari persamaan yang diberikan ya. Dan kita bisa lihat bahwa kita punya persamaan kuadrat itu karena apa? Karena di sini duanya bisa ke atas ini jadi X kuadrat. Sehingga idenya mungkin adalah untuk menuliskan yang ruas kiri itu semuanya dalam log, satu buah log. Log sekian sama dengan log 10. Sehingga nantinya input dari log yang kiri sama dengan input dari log yang kanan gitu. Jadi mungkin X kuadrat bla 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 sama dengan 10 gitu. Ya.
Bentar, ini musiknya rada-rada aneh. Oh no. Oke. Ada di bawah. Oke, kita lihat ini jadi log x kuadrat kurang 1. Kemudian ini seper x log x per x log 10 tadi, kalau kita flip jadinya berubah ininya aja. Jadi 10 log x ya. Nah, tapi 10 log x itu ini kok rada aneh begini. Oke, sepertinya bukan ini jadinya. Sepertinya ini tetap dipertahankan, jadi yang persamaan kuadratnya dalam log ya. Jadi kita misalkan A sama dengan log x, jadinya 2A-1 dikali A sama dengan log 10. 2A kuadrat dikurang A. Log 10 1 kan. Ini basis 10. Nah. Oke, jadi A1 ini kan pengennya kita nyari perkalian ya. Nah, perkalian itu berarti ini perkalian. Oke, kita lihat aja. Kalau misalkan kita ngelihat penjumlahan di sini, jadinya apa? A1 tambah A2 itu sama dengan min B per A, sama dengan 1/2. Nah, si A1-nya adalah log X1 ditambah log X2 sama dengan setengah. Karena penjumlahan log bisa jadi perkalian, jadinya log X1 X2 sama dengan setengah. Sehingga ini kan basisnya basis 10, sehingga X1 X2 nya adalah 10 pangkat ini. Oke. Oke, silahkan dicoba berikutnya. Ini maksudnya log-log itu di dalam gini gitu. Oke, kita asumsikan begitu ya.
Enggak, kayaknya masih rada aneh kalau, tapi nggak tahu juga. Ini soalnya begitukah? Kayaknya rada ruwet kalau betul seperti itu. Oke, kita bikin semuanya jadi 2 log aja ya. Jadi misalkan yang kanan ini menjadi 2 log 2 ditambah 2 log X. Jadinya 2 log 2X. Jadinya kita hanya punya persamaan yang di dalam ini sama dengan yang di dalam ini, gitu. Ya. Oke. 2 log 2X tambah 1 tambah 3 sama dengan 2X. Jadinya 2 pangkat ini sama dengan ini, gitu ya. 2 pangkat 2X sama dengan ngerepot-repotin ini bikin soalnya. Yang ini 2X dikuadratin, yang ini 2 dikali 2X, 2 pangkat X dikuadratin. Dan ini bisa kita lihat 2 pangkat X-nya sebagai A, ini jadi persamaan kuadrat biasa. 2 pangkat X di min 3 kali perkaliannya min 3, penjumlahannya min 2, min 3 kali 1 ya. Yang ini nggak ada solusi karena 2X sama dengan min 1 itu tidak mungkin. Mengingat apa? Mengingat nilai dari fungsi eksponensial selalu positif. Ya, jadinya hanya ini. 2 pangkat X sama dengan 3. Berarti X-nya 2 log 3. Oke, gimana caranya untuk mudah mengingat ke sini? Ya, kita yang perlu kita ingat bahwa fungsi logaritma dan fungsi eksponensial mereka saling inverse. Tapi logaritma dan eksponensial dengan basis yang sama. Jadi kalau kita terapkan fungsi log dengan basis 2 terhadap ruas kiri dan kanan, jadinya 2 log 2 pangkat X sama dengan 2 log dari 3 gitu ya. Nah, karena barusan yang saya bilang bahwa fungsi logaritma dan fungsi eksponen itu saling inverse. Jadi ini karena basisnya sama, mereka saling inverse, artinya bahwa ketika dikomposisikan dia hasilnya jadi X ya. Jadi X sama dengan ya, atau cara lain yang Anda lebih mudah mengingatnya. Boleh-boleh aja. Ini kayaknya banyak persamaan kuadrat. That's okay, kita lihat jumlah semua. Ini mungkin maksudnya yang ditanya hasil penjumlahan semua akar-akar persamaan ini. Jadi cari semua X yang memenuhi persamaan ini, kemudian kemudian dijumlahkan semua X yang memenuhi ya. Oke, silahkan dicoba dulu.
Ini kok ya sebenarnya ini rada-rada apa? Rada-rada berbahaya kalau basis dari lognya itu belum pasti positif negatif. Tapi it's okay. Ini kayaknya kita kaitkan dengan yang ini. Jadinya ini log berapa? Log x min 4 x tambah 3 ya. Oke, jadinya diapain? Kemudian juga yang ini maksudnya pangkat ya. Jadi kayak A log A gitu ya. Nah, barusan apa? Fungsi eksponen dia saling inverse dengan fungsi logaritma ya. Jadi kalau kita punya A pangkat, tapi ini basisnya harus sama, ini basisnya bukan basis yang sama ya, harus diubah dulu. Jadi tadi gimana? A kali A pangkat A log X sama dengan X ini ya. Ini maunya diapain ini? Oke, kita coba ubah menjadi bentuk yang paling enggak, atau yang ini kita ubah menjadi x kuadrat min x min 12. Karena di sini semuanya muncul ada x kuadrat min x min 12, mungkin kita akan lebih mudah melihatnya kalau kita misalkan si ekspresi itu sekaligus sebagai apa gitu. Misalkan katakanlah A sama dengan x kuadrat min x min 12. Ini biar soalnya tidak terlihat terlalu berantakan ya. Jadinya 10A ini oke, kita asumsikan bahwa yang dimaksud perpangkatannya itu hanya yang ininya aja ya. Tapi kita lihat apakah begitu maksudnya atau gimana. A log A sama dengan yang ini adalah sama aja dengan A kuadrat ya, karena ini x min 4 dikali x tambah 3 semuanya dikuadratkan gini ya. Jadinya apa? A kuadrat. Oke. Gimana ini? Ini 10-nya rada annoying begini. Ini yakin begini? Maksud soalnya coba tak penjumlahan. Oke, atau maksudnya bahwa ini hanya terjadi ketika x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan min 3. Oke, kita nyoba gini. Jadi mungkin ruas kiri bisa sama dengan ruas kanan itu kapan ya? Kalau yang, tapi saya nggak yakin bahwa itu satu-satunya cara membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini ketika ininya 0
Kemudian kalau yang atasnya sama dengan Oke, terima kasih channel matematika. Ini 10-nya gimana nih? Hmm, 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 hmm. 10 sama dengan A log up. So what now? Ini jadinya A gimana biar ini bisa dituliskan sebagai log. Pengennya A pangkat apa? 10 log A gini. Nope. Kalau A pangkat X sama dengan 10, berarti X-nya berapa? X log A sama dengan log 10 ya. Jadi X-nya sama dengan A log 10. Jadinya A log 10 sama dengan 2 kurang log A. Oke, log 10 per log A sama dengan 2 min log A. 1 per log A sama dengan 2 min log A. This is messy. B sama dengan log A. 1 B sama dengan 2 min B. Dikali dengan B, 1 sama dengan 2 min B kuadrat. 2B. Jadinya B kuadrat ditambah dikurang 2B tambah 1 sama dengan 0. Masalahnya ini apa? Saya rada nggak sukanya tuh kita perlu hati-hati apa dengan syarat lognya. Oke, anggaplah ini soalnya benar-benar manipulasi aljabar aja ya. Berarti B-nya sama dengan 1. Kalau B-nya sama dengan 1, log A sama dengan 1. A-nya sama dengan 10. Kalau A-nya sama dengan 10, tadi A-nya itu adalah X kuadrat min X min 12. Ada yang salah nih. X kuadrat min X min 22 sama dengan 0. Jadinya penjumlahannya harusnya plus 1, tapi di sini jawabannya plus 2. Kenapa? Oke, kita coba dulu ya. Jadi penjumlahan akar sama dengan minus koefisien X minus min 1 sama dengan 1. Oke. Saya sering salah ngitung, mari kita cek lagi. A-nya ini, kemudian ini jadi bunyinya 10 kali A log A. Yang kanan jadi A kuadrat. Kemudian ini sama-sama A
pangkat, jadi kalau dibagi jadinya 10 sama dengan A 2 min log A. Oke. Kemudian sebetulnya ini sama aja dengan kita. Oke. Yang ini benar nggak? A pangkat log 10 log, ya ini sama dengan 10. Jadi yang ini sama dengan yang atas. Ini log 10 per log A. Log 10 adalah 1 per log A sama dengan 2 min log A. B nya sama dengan log A 1 per B sama dengan 2 min B. Dikalikan dengan B, 1 sama dengan 2B min B kuadrat. Pindah ruas, B kuadrat dikurang 2B tambah 1 sama dengan 0. B nya sama dengan 1. Tadi itu B nya adalah log A. Log A sama dengan 1, A nya sama dengan 10. Dimasukkan ke sini, X kuadrat min X min 12 nya sama dengan 10. Oke. Setahu saya nggak ada yang salah ngitung, tapi nggak tahu. Oh, ngehang gini. Sebentar. Oke, begitu. Rada rumit ini. Nah, ini bahaya manipulasi begitu saja itu adalah coba ini akar-akarnya apa? Kalau begini itu maksud saya adalah bahwa kalau kita tidak berhati-hati bahwa X yang memenuhi ini itu mungkin saja dia membuat yang di dalamnya ini negatif ya. Katakanlah berapa ini? B kuadrat dikurang 4AC. Oke, ini oke, akar-akarnya real. Akar-akarnya real. Nah, tapi akar-akarnya real perkaliannya negatif. P perkaliannya negatif itu ya mungkin nggak apa-apa dimasukin ke sini. Oke, kita ini iseng aja ya, iseng aja. Ini kalau pakai rumus ABC katakanlah apa? X atau di melengkapkan kuadrat ABC aja deh. B kuadrat 1 dikurang 88. Oke. 89 itu dia lebih besar dari 9. Sedangkan ini domainnya apa? Domain dari atau daerah definisi dari log X kuadrat min X min 12. Dia harus ada di sini. Dia harus lebih besar dari 4 atau kurang dari min 3. Kayaknya dipenuhi sih. Ini dia akan ya lebih besar dari 1 ditambah akar 89 per 2. Ini lebih besar dari 1 tambah akar 81 per 2 sama dengan 5. Dia lebih besar dari 5. Kemudian 1 dikurang akar 89 per 2 nya dikurangi lebih kecil dari
Oke, jadi dia aman ada di sini sama di sini. Kurang dari min 3 dan lebih besar dari 4 ya. Oke. Nanti bisa komentar di sesi offline ya. Apakah ada yang salah dari perhitungan saya atau enggak. Kita lanjutkan. Ini masih akar-akar begini. Mungkin kita lihat yang ketaksamaan ini. Ketaksamaan. Oke. Jika x, y lebih besar dari 1 dan x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 12xy, maka log itu sama dengan berapa? Oke, mau coba? Silakan 2 menit. Saya juga mikir di gimana ini. Selamat pagi, Angelus Aurop. Emang bisa ada nilainya gitu? Oh, bisa. Ya, kalau lupa nggak apa-apa. Kan kita review di sini. Ya. Jadi mungkin idenya adalah menggunakan ini dan juga fakta bahwa x kurang 2y kuadrat itu sama dengan x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 4xy. Jadi kalau x kuadrat tambah 4y kuadratnya sama dengan 12xy, ini jadi 8xy. Kemudian yang satunya lagi yang x tambah 2y kuadratnya. Dan ini biar kelihatan sama yang nonton, ini 12xy menurut ini dikurang dengan 4xy. Jadinya 8xy. Yang satunya lagi serupa juga, ini x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4xy. Jadinya 12xy ditambah 4xy sama dengan 16xy. X dan Y nya lebih besar dari 1, ya apakah perlu? Mungkin juga ya, perlu nggak ini? Kita lihat nanti ya. Tapi sekarang log x tambah 2y kuadrat per x min 2y kuadrat jadinya log yang tambah ini 16xy dibagi dengan 8xy sama dengan log 2 ya. Oke. Mungkin bisa satu soal lagi yang rada mudah, jangan mat IPA, mat das aja, mungkin ini nih kayaknya. Sekarang udah nggak ada mat das lagi ya. Oke, ini betul-betul hanya menggunakan sifat yang tadi saja ya.
Kita ingin bisa menyederhanakan ini. Ya ini kayak tadi perkalian log A log B dikali B log A jadi A log C gitu. Jadi akan saling menghilangkan. Mau mulai dari siapa dulu? Misalkan mau jalur lewat jalur B log A, kemudian A log C, C log B gitu ya. Oke, jadi ini B log akar A sama dengan setengah B log A. Oke, berikutnya agar bisa menyederhanakan kita perlu ini A log akar C. A log akar C sama dengan setengah A log C. Satunya lagi C log B kuadrat sama dengan 2 dari B log C. Jadi ini kalau dikalikan semua jadinya setengah kali 2 B log A log C, C log B ya. Jadinya setengah ini B log A dikali A log C jadi B log C. B log C dikali C log B jadi B log B. Tapi ini sama dengan 1. Jadi hasilnya setengah. Pas. Oke, begitu sesi UTBK pagi ini. Jadi minggu ini sudah 3 kali ya.